Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab saya akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 73 tahun, orang awam, bukan YouTuber. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Hanya terima WA saja. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-17, Sabtu 8 Januari 2022, dengan materi Yesus tidak disalib. Kita sedang berandai-andai, seandainya ada orang yang memberitakan bahwa Yesus tidak disalib, melainkan ketika dia akan ditangkap oleh orang Yahudi saat itu, dia lari pontang-panting sambil menarik jubahnya ke atas, lari sekuat tenaga sampai jatuh bangun beberapa kali tersandung batu. Lalu dia mengerahkan tenaga dalamnya seperti seorang master kungfu, meloncat ke atas lalu naik ke sorga. Bisa saja masing-masing orang memberi kesaksian pribadinya, asalkan orang ini melihat sendiri apa yang disaksikannya itu tadi. Jadi jangan dia bersaksi dusta. Jadi orang ini harus hidup pada masa Yesus Kristus hidup, yaitu pada tahun 1 Masehi sampai dengan tahun 33 Masehi. Sehingga dia bisa melihat dan kemudian bisa bersaksi bahwa Yesus Kristus tidak disalib. Lah, jikalau dia tidak melihat peristiwa penyaliban Yesus Kristus itu sendiri, dia tidak melihat sendiri, karena dia dilahirkan pada tahun-tahun setelah Yesus Kristus hidup di bumi, dia harus bisa mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu. Bagaimana dia bisa berkata bahwa Yesus tidak disalib? Kemungkinan yang paling mungkin adalah dia bertanggung jawab dengan mengatakan bahwa ketika dia bermeditasi, dia mendapat wangsit, bahasa Jawa, ilham atau wahyu dari Allah, yang menyatakan bahwa pada tahun 33 Masehi itu Yesus tidak disalib, melainkan melarikan diri sampai terjatuh-jatuh karena terbelit jubahnya, lalu menggunakan tenaga dalamnya seperti seorang master kungfu meloncat ke atas, selanjutnya terus naik ke sorga. Timbul dalam pikiran kita, Allah yang mana itu? Berarti ada dua Allah. Allah yang pertama adalah Allah yang mengasihi umat manusia dengan mengutus Yesus Kristus di dalam daging, disalib tanpa ada kesalahan apapun, supaya manusia tidak dihukum, atau supaya manusia selamat. Allah yang kedua, yaitu Allah yang berada di pihak yang berseberangan dengan Allah yang pertama. Dia tidak mengasihi umat manusia. Dia tidak menghendaki umat manusia diselamatkan oleh Allah di dalam korban Tuhan Yesus yang mati disalib, menggantikan umat manusia. Tidak ada keselamatan di luar penyaliban Yesus Kristus, sebab manusia harus menjalani hukumannya sendiri. Manusia tidak bisa selamat, luput dari hukuman Allah akibat dosa-dosanya. Dosa harus dihukum. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Allah tidak mengampuni walaupun manusia memohon ampun. Matius 5:18. Namun karena kasih-Nya, Allah mengutus Yesus Kristus di dalam daging untuk menggantikan umat manusia dihukum di kayu salib.
sehingga tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam umat manusia. Manusia tidak dihukum, dengan kata lain, manusia selamat. Roma 8 ayat 3. Di luar penyaliban Yesus Kristus, manusia harus menjalani sendiri hukumannya di neraka. Karena tidak ada yang menggantikan. Kalau di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus menggantikan hukuman kita yang berada di dalam Yesus Kristus, artinya mau digantikan. Sederhana saja, mau digantikan selamat. Kalau di luar Yesus Kristus, ya dia mesti jalani sendiri karena ada ketentuan eksekusi hukuman atas dosa itu harus dijalankan lebih dulu, baru bisa mendapat ampun. Loh, kalau orangnya dieksekusi, si pendosa itu dieksekusi, ya itu namanya tidak diampuni. Itu namanya tidak masuk akal, Pak Bagio. Iya, betul. Yang dieksekusi itu adalah Yesus Kristus menggantikan si pendosa. Asal si pendosa mau digantikan. Kalau tidak mau, ya dia jalani sendiri. Itu kan logis. Jadi tidak selamat. Allah yang manakah yang tidak menghendaki manusia diselamatkan dari hukuman neraka? Di luar penyaliban Yesus Kristus, manusia harus menjalani sendiri hukumannya di neraka. Lalu Allah yang mana yang tidak menghendaki manusia diselamatkan dari hukuman neraka ini? Silahkan para penonton video ini menebak sendiri Allah yang mana itu. Demikian bahasan kita pada hari ini tentang isu Yesus Kristus tidak disalib. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.